Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sedikit pembahasan tentang moderasi beragama. Artinya pentingnya bagi kita untuk mengetahui, memahami apa itu moderasi. Ini merupakan tugas kami sebagai mahasiswa untuk mencoba memaparkan terkait pemahaman kita terhadap suatu hal yang perlu disampaikan sebagai bentuk tugas akhir semester untuk tahun akademik 2005 saat ini. Tema moderasi beragama sangat menarik untuk kita bahas karena saat ini hampir beberapa tahun belakangan ini tema moderasi beragama atau istilah Islam moderat sudah menjadi hal yang banyak diperbincangkan ketika melihat berbagai macam kejadian di masyarakat, khususnya di negara ini, terkait dengan keributan-keributan yang atau konflik yang ditimbulkan oleh berbagai macam persepsi atau perbedaan pandangan tentang agama. Namun yang terpenting bagi kita sebagai umat Islam adalah harus memahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya moderasi beragama atau Islam moderat. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama punya kitab, kita harus kembali kepada kitab kita itu sendiri, karena di sana sudah jelas, sudah banyak penjelasan, bahkan penafsiran bagaimana sebenarnya agama kita itu adanya atau Islam yang moderat. Dan ini memang sudah menjadi bahan rujukan dari semua insan atau pemerhati tentang moderasi. Semuanya rata-rata merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 143 yang di sini dibahas adalah ummatan wasatan. Padahal di sini jelas sudah banyak kaitannya, ada juga contohnya yang termaktub dalam ayat ini. Jadi bukan hanya masalah di tengah-tengah. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melihat apa yang ditafsirkan oleh para ulama terdahulu terhadap ayat ini dalam menyampaikan apa penafsiran terhadap ayat ini, yaitu pertama tentang ummatan wasato. Paling tampak dalam penafsiran ini adalah umat pertengahan. Ada yang kedua menjadi saksi, yang ketiga juga ada hal masalah pemindahan arah kiblat, yang keempat adalah adanya penegasan tidak ada amal yang sia-sia di sisi Allah. Itu berbagai macam hal yang ada dalam ayat 143 dari surah Al-Baqarah ini. Kalau kita melihat apa yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Darul yang diterbitkan di Mesir jilid 3, beliau menafsirkan ummatan wasaton itu atau memberikan makna mengisyaratkan bahwa sebagaimana Ka'bah terletak di pusat bumi, maka umat Islam juga ditempatkan sebagai umat pertengahan. Beliau menempatkan umat Islam dalam posisi yang seimbang, yaitu berada di bawah derajat para nabi namun di atas
umat-umat manusia lainnya. Sehingga posisi ini menegaskan bahwa umat Islam dipilih untuk menjalankan peran moderat, menegakkan kebenaran yang menjadi teladan bagi seluruh manusia. Jadi sekali lagi beliau menjelaskan bahwa umat Islam berada di tengah-tengah itu antara derajat malaikat dan manusia. Jadi kita sebagai manusia katanya berada di bawah posisi malaikat dan berada di atas posisi umat Islam lainnya. Kemudian ada juga penjelasan berikutnya adalah beliau menjelaskan bahwa umat Islam disebut sebagai umat pertengahan karena mereka tidak berlebihan. Artinya tidak berlebihan dalam urusan duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana umat-umat terdahulu, mereka seperti umat Nasrani, mereka terlalu mengagungkan nabi-nabi mereka secara berlebihan dan tidak melampaui batas. Seperti umat-umat Yahudi yang sampai menentang para nabi mereka. Jadi kita sebagai umat intinya tunduk dan patuh sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul kita melalui yang disampaikan oleh Allah dan sampai kepada kita melalui Nabi kita semua. Jadi intinya Imam Qurtubi menjelaskan umat Islam itu disebut pertengahan karena mereka tidak berlebihan seperti umat Nasrani yang terlalu menjunjung nabinya dan tidak berlebihan sampai menentang para nabi mereka seperti umat Yahudi. Oleh karena itu ada juga yang menjelaskan bahwa pertengahan atau wasaton itu adalah bagaimana kita ada di tengah-tengah antara urusan dunia dan akhirat. Kita tidak hanya fokus tentang dunia saja, tapi meninggalkan akhirat. Demikian juga sebaliknya, kita tidak harus mementingkan akhirat saja dan meninggalkan dunia. Itu juga bagian dari penafsiran tentang wasato. Kita memang dituntut untuk berusaha bagaimana kita baik di dunia dan juga nanti akan selamat di akhirat. Karena kita memang hidup di dunia dan juga kita nanti akan hidup di akhirat. Seperti yang sering kita gunakan dalam doa kita dan diajarkan, kita diminta untuk baik di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berbagai contoh bagaimana kita menafsirkan atau kita melihat umatan wasato itu seperti apa. Itu berbagai macam contoh yang penafsiran yang disampaikan oleh para ulama terdahulu terkait dengan ayat 143 dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ada juga penafsiran dari ulama kita yang terkenal dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Misbah, merupakan tokoh kita yang kita pahami, kita miliki, kita berbangga karena beliau juga sudah ahli dalam berbagai macam keilmuan. Beliau menafsirkan kata wasaton di situ adalah moderat dalam melaksanakan perkara dunia dan ukhrawi. Itu menurut Bapak Quraish Shihab. Jadi masyarakat kita pertengahan, maksudnya tidak hanya dalam masalah materialisme dan tidak pula menjunjung tinggi dalam rohani, sehingga tidak lagi berpijak bumi seperti orang sombong. Yang kedua dalam moderat dalam menyikapi perbedaan. Jadi sebagai umat Islam hendaknya bersikap toleran atau tengah-tengah, mampu berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak. Kemudian juga
kita berada di pertengahan agar moderat dalam berlaku toleran, atau berada di posisi tengah dan terbuka sebagai bentuk macam permasalahan yang ada di bangsa ini. Itu hal penting yang mungkin perlu kita jadikan pelajaran untuk terus kita kembangkan, bagaimana seharusnya kita bisa memahami moderasi beragama itu sendiri. Demikian yang mungkin perlu atau dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.